Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal UKK tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 1 UDS Prima. Nah, di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara memproses buku besar. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada tahapan memproses buku besar, ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan ya. Tahapan yang pertama, ini kalian harus membuat rekapitulasi jurnal. Nah, ini adalah lembar kerja rekapitulasi jurnal yang sudah saya siapkan. Nah, untuk menyusun rekapitulasi jurnal, ini datanya bisa kita ambil dari soal ya. Kita akan mengambil datanya dari yang pertama akan kita ambil datanya dari purchase journal, kemudian kita akan mengambil data dari sales journal, ketiga kita akan mengambil data dari general journal, keempat kita ambil dari cash receipt journal, kelima dari cash payment journal, dan terakhir datanya kita ambil dari petty cash journal ya. Inilah sumber data untuk menyusun rekapitulasi jurnal. Kita mulai ke data jurnal yang pertama, yaitu purchase journal. Ya, ini purchase journal. Cara membuat rekapitulasinya, kita lihat di kolom rekapitulasi jurnal, ini ada kolom debit maupun kolom kredit. Nah, kolom debit ini ada dua kolom, ada kolom account number dan amount. Kolom kredit ini juga ada dua kolom ya, ada kolom account number dan amount. Cara membuat rekapitulasinya, semua angka yang ada di jurnal ya ini harus kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi. Tapi datanya kita rekap dengan cara untuk sisi debit ini letakkan di sisi debit, sementara untuk sisi kredit kita letakkan di sisi kredit. Yang kita catat adalah nomor akun dan total nilainya saja ya. Jadi nanti di jurnal ini semua angka yang kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi ini adalah totalnya saja. Ya. Kita lihat ini yang pertama di purchase journal. Di sini sisi debitnya ada merchandise inventory dengan kode 11301. Nah, untuk totalnya ini bisa kita lihat 344.203.000. Maka kita pindahkan di sini di sisi debit. Kita buat untuk account number-nya ya, kita ambil account number yang ada sisi debit ini. Kemudian untuk jumlahnya atau amount-nya ini kita ambil dari total merchandise inventory ini. 344.203.000. Ya. Nah, berikutnya yang sisi kredit. Sama yang sisi kredit, ini account number-nya ini kita ambil dari account number account payable. Kemudian untuk amount-nya ya, ini kita ambil dari total account payable. Ya, selesai untuk proses rekapitulasi purchase journal. Berikutnya kita ke sales journal. Nah, kita lihat di sini untuk sales journal ya. Di sini sisi debit ada akun receivable dan cost of goods sold. Sementara untuk sisi kredit ada sales merchandise, free collected, merchandise inventory. Nah, ini kita catat semua ke dalam kolom rekapitulasi ya. Kita buat sekarang. Pertama kita akan memindahkan yang sisi debit ya. Untuk sisi debit sales journal, kita lihat di sini yang pertama ada akun payable dengan kode 11201. Kita buat di sini. Account number-nya yang pertama adalah 11201. Kemudian untuk account number 11201 ini total jumlahnya adalah 399.384.000. Kemudian sisi debitnya masih ada cost of goods sold ya dengan kode 51101, totalnya 362.108.000. Kita buat lagi di sini di sisi debitnya cost of goods sold kodenya 51101, kemudian totalnya kita ambil juga. Selesai untuk sisi debit, berikutnya sisi kredit.
Untuk sisi kredit ada 3 di sini ya. Yang pertama ada kode 41101, totalnya 398.344.000. Kodenya 41101, kemudian totalnya 398.344.000. Kemudian yang kedua, untuk sebelah kreditnya ini ada kode 4104. Totalnya ya, totalnya bisa kita lihat di sini 1.040.000. Berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga di sini ada kode 11301. Dengan total 362.108.000. Kalau sudah, kita akan ke general journal ya. Kita lihat general journal. Kita buat di sini. Yang pertama sisi debit ya. Untuk sisi debit general journal ini yang pertama kode 4102 ya. 41102 ya, dengan total jumlah 4793. Kemudian yang sisi debit lagi 11301 dengan jumlah, kita ambil sisi debitnya 4.357.000. Kemudian sisi kredit yang terakhir dari general journal ini ada kode 21201 dengan jumlah 4.357.000. Kemudian sisi kreditnya ya. Untuk sisi kreditnya di sini kita lihat ada 4.793.000 dengan kode 11201. Ya, totalnya di sini 4.793.000. Kemudian di sini ada kode 51101 dengan jumlah 4.357.000. Terakhir untuk general journal ini ada kode 11301 dengan jumlah, kita lihat di sini jumlahnya 4.357.000. Nah, selesai untuk rekapitulasi general journal ya. Berikutnya cash receipt journal ya. Kita akan merekap data dari cash receipt journal. Ya, untuk data rekapitulasi jurnal yang sebelah debit, ini ada cash in bank, kemudian ada sales discount dan ada cost of goods sold ya. Untuk sales discount di sini ada 2, maka nilainya nanti kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membuat rekapnya. Yang pertama kita akan merekap sisi debit ya. Kalau kita lihat di sini, sisi debitnya yang pertama ada cash in bank dengan kode 11101. Dengan total 676.816.940 ya. Ini kita pindahkan di sini totalnya ke dalam kode akun 11101. Nah, sisi debit berikutnya ini ada sales discount ya dengan kode 41103. Nah, untuk jumlahnya ini kamu jumlahkan terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan 3.663.000 ini dijumlahkan dengan 1.761.660 ya, jadi 5.424.660. Kemudian di sisi debit ada lagi cost of goods sold dengan kode 51101 dengan total nilainya 4.357.000. Selesai untuk sisi debitnya, berikutnya kita ke kredit. Ya, untuk sisi kredit ini ada account receivable, sales of merchandise, merchandise inventory, dan late fees collected ya. Kita buat rekapnya sekarang.
Untuk sisi kredit yang pertama, di sini ada account receivable dengan kode 11201. Total nilainya, ini kita ambil dari total account receivable, 676.383.000. Berikutnya, ada sales of merchandise dengan kode 41101. Totalnya ini kita ambil dari total sales of merchandise 4.793.000. Kemudian merchandise inventory ya, kodenya 11301. Totalnya ini senilai 4.357.000. Terakhir untuk cash receipt journal ya, ini ada late fees collected ya dengan kode 81102. Totalnya ini 1.056.600. Ya, selesai untuk cash receipt journal. Nah, berikutnya kita ke cash payment journal ya, atau jurnal pengeluaran kas. Di sini sisi debitnya ada account payable, ada accrued expense, bank loan, interest expense, dan office equipment at cost. Sementara sisi kreditnya hanya satu, yaitu ada cash in bank ya. Kita mulai membuat rekapitulasinya. Kita mulai di sini untuk cash payment journal. Di sisi debitnya, ini yang pertama ada account payable dengan kode 21201. Kita buat di sisi debit ini kode 21201. Jumlahnya ini 561.640.000. Kemudian kode 21202. 21202. Jumlahnya ini 16 juta. Kemudian bank loan dengan kode 22101. Jumlahnya 30 juta. Berikutnya interest expense dengan kode 91001. Jumlahnya kita lihat di sini 3 juta. Berikutnya office equipment at cost dengan kode 12102. Jumlahnya 2.600.000. Kemudian sisi kreditnya, untuk sisi kreditnya ini hanya ada cash in bank dengan kode 11101. Ya, ini sisi kreditnya. Kita buat di sini kode cash in bank 11101. Kemudian untuk jumlahnya ini kita ambil di bawah ini. 633.240.000. Ya. Selesai sudah untuk rekapitulasi cash payment journal. Terakhir kita akan membuat rekapitulasi untuk petty cash journal ya. Kita akan mulai rekapitulasi untuk petty cash journal. Untuk sisi debitnya ini ada 3, sementara di sisi kreditnya hanya ada 1 ya. Kita buat rekapitulasinya sekarang. Yang pertama untuk sisi debit, ini yang pertama ada kode 21202. Ya, jumlahnya 1 juta. Kemudian yang kedua, di sini ada kode 61109. Ya, jumlahnya 450.000. Kemudian di sini yang ketiga ada kode 61101. Jumlahnya 400.000. Berikutnya di sini sebelah kredit ya. Untuk sisi kredit di sini ada 1 yaitu petty cash dengan kode 11102 dengan jumlah
Totalnya 1.850.000. Ya, selesai untuk merekap data dari jurnal ya. Nah, berikutnya kita akan menjumlahkan kolom rekapnya. Kita akan proses jumlahkan kolom rekapnya ya. Nah, untuk sisi debit maupun sisi kredit kolom rekap ini jumlahnya harus sama. Kita jumlahkan. Kemudian untuk sales jurnal ya, ini kita jumlahkan sisi debitnya. Kemudian general jurnal. Sudah imbang ya. Berikutnya cash receipt jurnal. Cash payment jurnal. Dan terakhir untuk petty cash jurnal. Kita jumlahkan juga ya. Kita lihat di sini sisi debit maupun sisi kredit tiap jurnal sudah imbang ya. Berarti di sini proses rekapitulasi kita sudah selesai. Nah, berikutnya setelah kita membuat rekapitulasi jurnal ini, tahap berikutnya baru kita memposting data dari rekapitulasi jurnal ini ke dalam buku besar. Dan untuk cara posting ke dalam buku besar, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.